Hai teman-teman, ketemu lagi di Selo Kemana-Mana. Hari ini aku mau mereview buku The Hobbit karya J.R.R. Tolkien. Aku memilih buku The Hobbit untuk dibaca karena aku tuh udah lama banget nggak nonton filmnya. Jadi sekarang itu kalau aku mau nonton filmnya yang ada bukunya, aku harus baca bukunya dulu. Jadi aku baca bukunya deh. Buku ini itu menceritakan kisah petualangannya si Hobbit Bilbo Bangis dan teman-teman kurcacinya untuk kembali mengambil hartanya yang direbut oleh naga di kerajaan Kurcaci. Akhirnya mereka pun berpetualang sampai ke kerajaannya dan mereka pun merebut kembali semua hartanya. Jadi awalnya itu Bilbo Bangis ini diajakin sama Gandalf, si penyihir yang besar. Itu tuh si Bilbo diajakin mau nggak berpetualang bersama para kurcaci. Sebelumnya Bilbo menolak karena di keluarganya itu tidak ada yang pernah mau berpetualang. Tapi setelah lama-lama dibujuk, akhirnya Bilbo mau. Bilbo pun mengikuti si kurcaci itu berpetualang. Petualangan mereka ini sangat mengerikan. Kadang mereka harus menahan lapar, mereka juga tersesat karena mereka tidak memiliki makanan yang banyak. Karena menurut Bilbo mungkin ini akan menjadi petualangan yang menyenangkan. Karena Gandalf bilang dia sudah ditunggu oleh para kurcaci. Akhirnya Bilbo pun langsung bergegas mengambil tasnya, mengambil isi-isi barangnya yang dia sukai dan langsung pergi. Kenapa Bilbo Bangis si Hobbit ini diajakin sama Gandalf untuk berpetualang bersama kurcaci? Karena Bilbo Bangis ini dia itu pinter, dia tuh kayak seperti pencuri gitu. Dia pinter misalnya mencari celah-celah atau misalnya lari kemana gitu. Bagian yang paling kusukain di buku ini adalah bagian akhir ketika mereka berperang melawan si naga. Karena di bagian itu tuh kayak aku tuh membayangkannya, wow keren banget ya bagaimana mereka itu masuk ke pintu rahasia, bagaimana sebelumnya mereka putus asa karena nggak bisa menemukan lubang kunci untuk pintu rahasia itu. Saat masuk, gimana Bilbo berbicara kepada naga itu dan bagaimana Bilbo menemukan batu akik yang besar di situ. Nah, batu akik itu adalah penyimpanan harta dari para kurcaci, dari Raja Kurcaci. Dan itu tuh buat para kurcaci itu tuh sangat berharga sekali karena itu sangat berkilau. Dan karena itu adalah jantung gunung di kerajaan Kurcaci tersebut. Ketika ditemukan, itu diberikan kepada Raja Kurcaci yang zaman dahulu. Karena sekarang sudah tidak ada, karena sudah mati dibunuh oleh naganya. Jadi batu itu sangat berharga untuk rajanya. Sampai dipajang di kursi singgasananya si raja. Ada efek negatifnya, yaitu ada Thorin, cucu dari Raja Kurcaci itu tuh dia merasa tamak, dia jadi ingin memiliki batu akik itu. Tapi karena sudah diambil Bilbo, akhirnya jadi ada pertengkaran. Di pertengkarannya itu dengan si Thorin menjatuhkan si Bilbo dari istananya dan saudaranya dari kerajaan besi itu datang. Gandalf itu sudah bersama Bilbo. Jadi sebelumnya itu kerajaan di kota danau itu sudah hangus karena diserang oleh naga yang menjaga di istana itu. Tapi sekarang naganya sudah mati. Akhirnya karena di kota danau itu kebakar semua dan kesusahan, orang-orang di sana bersama peri hutan yang itu sahabat mereka itu ke tempat kerajaannya Kurcaci untuk meminta bantuan, meminta untuk sumbangkanlah sedikit hartamu. Tapi Thorin sudah tidak mau, dia sudah tamak, dia sudah dimasuki oleh benda-benda dan harta-harta di situ yang sangat melimpah. Padahal kan cuma mau minta dikit supaya
mereka tidak kesusahan lagi. Tapi karena Thorin tidak mau, Thorin malah memilih lebih untuk berperang. Akhirnya peri, manusia, Gandalf, dan si Bilbo pun berperang melawan saudaranya si Thorin. Di buku ini tidak ada bagian yang tidak aku sukai. Karena saat aku pertama kali membaca buku ini, aku langsung bisa membayangkan betapa serunya petualangan itu. Meskipun sangat menantang karena yang mereka para kurcaci, Gandalf, dan si Hobbit itu dikejar oleh goblin. Goblin itu adalah makhluk jahat. Dia sukanya menyiksa orang. Dan bagaimana mereka bertemu dengan troll, raksasa besar yang ingin memakan semua kurcaci. Tapi untungnya Gandalf menyelamatkan. Saat matahari terbit, troll akan berubah menjadi batu. Dan bagaimana si Bilbo Bangis berbicara dengan Sméagol, yaitu makhluk yang telah dia sudah menjadi aneh gitu. Dia inginnya memakan manusia. Dia juga ingin memakan si Bilbo. Dia itu sudah dirasuki oleh cincin yang dipakainya, yaitu kalau dia pakai cincin itu, dia akan menghilang. Jadi dia bisa menerkam siapapun. Di situ aku tuh bagian itu tuh kayak bacanya tuh ngeri banget gitu, karena kan dia bisa nggak kelihatan gitu. Nah, ya, tapi akhirnya si Bilbo itu bisa mendapatkan cincinnya dan dipakai. Tapi Sméagol jadi marah karena dengan cincin itu dia bisa memakan goblin, dia jadi lebih gampang memangsa. Tapi karena sekarang tidak ada cincin itu, dia pun merasa sedih dan dia memanggil cincin itu sebagai sayangku. Seperti itu. Pesan yang aku dapat dari buku ini itu bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang tamak. Karena kalau orang yang tamak nanti berakhirnya bisa menyedihkan. Kayak Thorin, karena dia terlalu tamak, dia ingin mendapatkan batu aki itu dan dia terlalu tamak oleh semua hartanya, akhirnya dia mati di medan perang. Jadinya dia tidak bisa memiliki semua hartanya kembali, tapi masih ada saudaranya yang bisa memilikinya. Jadi dari situ aku mengetahui bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang tamak, harus mau berbagi. Aku mau ngasih pesan nih teman-teman, kalian harus banget baca buku ini karena ini seru banget. Lebih seru kalau bacanya buku ini duluan. Karena setelah aku menonton filmnya, itu tuh ceritanya tuh beda banget. Karena pas akhir itu tuh di buku ini tuh menceritakan bahwa si Hobbit itu tuh dia pergi ke kerajaan perihutan dulu untuk mampir karena kan lewat mau ke kampung halamannya lagi, dan dia ke tempatnya Beron. Itu adalah beruang yang bisa berubah menjadi manusia. Dulu mereka ke tempat Beron untuk tempat singgah karena sudah tidak ada makanan lagi. Tapi di filmnya itu tidak. Si Hobbit hanya pergi bersama si Gandalf sampai ke rumahnya. Jadi tidak ada tentang dia mampir ke tempatnya Beron dan raja kerajaan perihutan. Jadi pas menonton aku agak kecewa, masa nggak ada scene itu, padahal aku sangat suka. Jadi kalian kalau mau nonton The Hobbit harus baca buku ini dulu, karena ini emang seru banget bukunya. Aku aja ketika baca, aku langsung bisa membayangkan di gimana hutannya yang sangat gelap. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, jadi itu tadi reviewku tentang buku The Hobbit. Semoga kalian semua suka ya. Dah teman-teman, sampai ketemu di Silo Kemana-Mana berikutnya. Bye-bye.